betul. Boleh dikasih tahu cara mengoperasikannya, Pak? Baik, untuk mengoperasikan Smart TV ini, yang pertama kita menyalakan dulu. Ya, ada tombol saklar di sini di belakang, tepatnya di sebelah kanan, pojok kanan. Jadi ini tombolnya. Ada sekring on dan off. Ini pastikan ini on. Kalau yang seperti ini off. Ini on. Kemudian setelah itu, ini sudah on. Coba dari off ke on. Oke, ini off. Ini mati, TV-nya mati. Kemudian kalau on tinggal klik saja di sini kan ada saklar, tinggal di on saja. Tunggu sininya sudah berkedip. Nah, ini ada on, kalau ini untuk menyalakan TV-nya. Jadi ada saklarnya untuk pengaman sepertinya. Dan ini tinggal dipencet saja. Sudah. Kita tunggu sebentar, TV-nya nanti nyala. Nah, untuk informasi, untuk TV ini menggunakan dua sistem operasi atau OS. Jadi ada punya yang OS-nya Huawei, itu untuk TV-nya sendiri. Kemudian ada CPU-nya. Jadi ini ada dua sistem operasi. Yang pertama ini untuk yang CPU. Apa yang speknya, Pak? Ini untuk yang CPU-nya. Kemudian kalau yang ini untuk TV-nya. Jadi kalau nanti menggunakan Windows, pakainya yang ini. Jadi kalau pakai USB atau apa untuk memasukkan USB, filenya mau dibuka lewat USB, jadi nyoloknya yang USB yang di sini, jangan yang di sini atau yang di sini, karena yang ini untuk sistem TV-nya. Jadi kalau mau pakai Windows berarti pakainya ini, kalau yang pakai TV-nya nanti pakainya yang ini. Nah, ini setelah muncul di sini, ini akan muncul seperti ini. Ini adalah ada kode untuk yang sharingnya. Jadi nanti download saja untuk hadiah share-nya ke laptop, HP, ataupun iPhone, iOS juga bisa, MacBook juga bisa. Nanti tinggal dimasukkan di kode ininya, di idea share-nya. Ini untuk screen sharing-nya. Nah, kemudian untuk yang dari TV ini, bawaan OS TV ini, kita bisa ada meeting di sini. Ini meeting tapi harus menggunakan punyanya Huawei-nya yang kita rancang, dan nanti ada kode kayak activation code di sini, nanti kita share. Tapi sepertinya meeting ini akan sedikit digunakan karena kebanyakan kita menggunakan Zoom untuk meetingnya. Oke, jadi ini skip dulu saja untuk meeting code-nya. Kemudian untuk yang bawaan yang lain adalah whiteboard di sini. Whiteboard ini papan tulis, sama fungsinya seperti papan tulis biasa. Tinggal kita mau menuliskan apa di sini. Ini di sini ada menunya. Tinggal menu, ada pensil. Ya, ini pensil. Ini ada ketebalannya. Mau ketebalan berapa? Ini yang paling kecil. Kemudian kita tinggal oret-oret saja di sini. Tinggal dioret-oret saja. Ya. Tinggal dioret-oret. Nah, untuk menghapus ini ada eraser di sini. Ini erase. Ya, kalau yang pencet ini nanti clear all. Kalau pencet ini nanti kita bisa menghapus per dot, atau pakai tangan kita kayak gini juga bisa menghapus semuanya. Ya. Kalau mau yang lain misalnya menghapus yang langsung, di sini semuanya satu papan tulis, tinggal clear all saja, nanti satu papan tulis hilang semua. Kemudian ada pensil, masih pensil, kita ada aplikasi ini sama kayak pensil tapi ini bentuknya kuas. Kalau yang ini untuk teks, jadi kayak smart pen. Jadi kalau saya menuliskan nama saya di sini pakai huruf Roman, nanti dia otomatis pindah dari teksnya. Ya, itu untuk teksnya. Kemudian kalau yang aplikasi yang lain adalah ini untuk chart. Jadi kalau kita mau buat lingkaran, kita nggak bisa membuat lingkaran yang benar, nanti dia otomatis buat lingkaran. Atau kotak,
mau buat kotakan, kotaknya nggak benar, nanti otomatis dia mau segitiga, segitiganya juga nggak benar, nanti dibuat segitiga. Untuk shape-nya, kalau chart ini. Ya, kalau mau menghapus, tinggal erase seperti apa terserah. Mau clear semua. Kemudian ini ada circle select. Ini untuk memilih karakter tertentu. Misal di sini ini B. Ya, karakter ini mau besarin tanpa mengubah ininya. Atau kalau yang lain misalnya di sini. Kita orat-orat di sini. Ini pakai circle select di sini. Ini tinggal dipilih saja di sini. Nah, ini B-nya, saya mau besarkan B-nya. Bisa kelihatan di sini. Ya, atau hilangin, pindah. Mau dibesarin boleh, mau diapain boleh. Ini untuk select karakternya, untuk circle select. Ya. Delete, kalau mau delete juga delete bisa di sini. Delete. Ya. Ini untuk circle select. Jadi karakter kita bisa diperbesar tanpa mengurangi resolusi di sini. Ya, mau dibesar, diperkecil, mau dipindah pun bisa. Ini untuk circle select. Kemudian co-author itu kalau mau zoom, mau nge-zoom ininya. Ya, ini di sini ada pencet tadi, co-author tinggal pencet. Ini untuk yang zoomnya. Ya, kalau mau ada gambar untuk zoomnya. Ini di papan tulis biasa kan nggak bisa kayak gini. Ya, kalau ini tinggal back atau next itu untuk. Dan setting di sini ini untuk papan tulisnya, mau bentuknya hijau, mau yang putih, mau yang hitam, terserah kita. Kemudian pensilnya juga bisa pensil warna kan, mau warna apa di sini, pilihan warnanya ada kuning, hijau. Ini kalau hijau, mau pensil warna yang lain misalnya biru. Kemudian warna yang lain ungu dan seterusnya. Ini untuk warnanya. Oke, kalau yang kemudian kalau kita mau save kerjaan kita yang di papan tulis, tinggal klik save di sini. Ini ada save. Ada save, tinggal di save di bagian komputer sini. Kalau mau pindah lokasi, mungkin lokasi sini tadi nggak ada USB-nya, jadi nggak bisa dilihat. Iya, nanti bisa di USB. Nah, kalau yang ini berarti USB-nya pakai USB yang monitor, yang di sini. Jangan pakai USB yang di CPU. Jadi pilihannya di sini. Ini atau di sini. Ini SSD, nggak bisa. USB-nya cuma di sini kayaknya. Ini. Jadi kalau mau pakai USB sini. Karena ini sistemnya pakai sistem OS-nya Huawei-nya, TV-nya, bukan CPU yang Windows yang pakai CPU. Ya, formatnya adalah ini CWB. Kalau mau ekspor kayaknya juga bisa di sini save-nya. Nanti diekspor bentuknya tinggal apa? Ini PDF bisa. Nanti pakai PDF misalnya. Ya. Oke, itu saja. Ini saya exit satu lagi ini ada ini, kalau ini buat lembar berikutnya. Jadi kan kalau papan tulis ini nggak mau dihapus, ganti lembar berikutnya, tinggal pencet ini. Ini lembar berikutnya. Ini di lembar kedua. Ya, lembar kedua. Ini lembar ketiga. Jadi tanpa menghapus tadi. Nah, ini tadi tanpa menghapus, ini tinggal pencet saja. Tadi lembar satunya yang rat-ratan tadi tanpa dihapus, ya. Ini lembar 2, lembar 3 dan seterusnya. Jadi sama seperti kayak buku, tapi bentuknya seperti papan tulis. Itu sepertinya. Kalau yang open tadi, kalau kita mau buka file kita. Kemudian untuk yang exit, tinggal exit ini di sini ada exitnya. Tinggal kalau mau di save ya save, kalau exit without saving berarti ini karena ini belum di save, saya tidak mau nge-save ini.
Sudah untuk whiteboardnya. Kemudian untuk ini selanjutnya adalah untuk yang proyektor. Ini sebagai proyektor kita, jadi tidak perlu LCD, kita pakai proyektor ini. Dan ini kita masukkan ke HP atau ke laptop atau apapun yang sudah kita install dengan Idea Share ini. Jadi silahkan install Idea Share-nya ya di menu HP atau laptop atau MacBook dan seterusnya. Nah, kita akan mencontohkan di laptop saya. Jadi di laptop saya ini sudah saya install Idea Share. Jadi ini Idea Share-nya. Ini Idea Share-nya tinggal dibuka. Idea Share. Nah, ini kemudian tinggal, yang penting wifi-nya sama, jadi wifi TV dan wifi gadget kita, entah itu laptop atau HP kita sama pada wifi yang sama. Kemudian kita tinggal masukkan kode ini, QSHS. Ganti lagi. Terus UTM. Bentar, ini sudah connect belum? Kok kontak-ganti ya? Ini lihatnya sini kodenya, jadi ini sering kontak-ganti itu JR LW kemudian TGEI. Ini sudah terhubung, berubah menghubung. Nanti di sini ini ada remote controlnya untuk kamera dan laptop. Jadi bisa buat kayak remote. Di sini kita tinggal sama kayak proyektor. Ya, kita buka PowerPoint saja. Buka PowerPoint. Bentar, poin-poin yang punya saya aja. Oke, ini jadi PowerPoint di sini. Kalau keistimewaan di sini adalah di Huawei ini ada toolbar di sini, tombol toolbar. Kemudian kita bisa nambahin annotation di sini. Kalau kita mau ngoret-ngoret, ya, ini bisa ngoret-ngoret. Jadi misalnya kita mau ngoret-ngoret kayak gini, ini ada posisinya adalah di tangan ini. Kemudian kita mau meng-highlight apa di sini, misalnya, tinggal ini dioret-oret. Kita bisa ngoret-ngoret PowerPoint di sini. Ya, ini yang paling benar misalnya. Posisi yang benar seperti ini harus kayak gini, tegak lurus posisinya dan seterusnya kita jelasin di PowerPoint ini. Itu bisa dilakukan di sini. Ya, kalau mau cancel tinggal iris-iris, kalau mau cancel di sini nanti hilang sendiri. Itu toolbar. Kemudian ada toolbar yang lain, ini ada preview sama next. Jadi ketika ini sudah PowerPoint di sini, next-nya kita bisa dari sini. Kemudian ada satu tombol di slide ini, tombol yang menarik di sini, ini adalah reverse control.
Kalau reverse control ini artinya memindahkan fungsi laptop kita pada monitor ini. Ini toolbar, ada reverse control. Nah, tapi itu memerlukan, jadi ada device sendiri seperti Miracast ini. Ini untuk Miracast, untuk insannya. Jadi ini sambungkan ke laptop kita, ya, ini USB. Tinggal sambungkan saja, nanti otomatis nyala. Ya, kemudian kalau sudah nyala, sudah berkedip seperti itu, tadi berusaha mengkonekkan. Nanti kalau sudah bunyi di sini sudah connect. Nah, ini reverse controlnya biasanya ini tinggal di on. Nah, kalau on, ini sudah fungsinya adalah sama di laptop kita ini. Ini kita nggak perlu ke laptop kita. Oke, ini mau exit presentation dan kita bisa buka file-file kita juga dari sini. Ya. Balik lagi ke laptop kita, tapi di cukup di papan tulis ini. Nggak bisa pakai ini. Ya, karena TV ini adalah 4K, jadi pixelnya tinggi. Jadi dengan PDF yang pixelnya rendah agak blur di sini. Karena ini kayak gambar yang kecil yang diperbesar. Jadi agak blur di sini. Ininya agak blur. Itu untuk fungsi reverse control. Kalau mau kita nonaktifkan, tinggal pencet lagi. Tinggal pencet, kita nggak bisa ngolak-ngalik lagi. Karena ini bukan laptop kita. Ini fungsinya hanya layar. Itu reverse controlnya sudah saya off. Oke, tapi annotation, fungsi annotation masih sama. Ini kita bisa mengoret-oret sininya, tapi ini bukan mengoret-oret file kita, hanya mengoret-oret papan tulis ini atau monitor ini. Ini hanya mengoret-oret di sininya. Kita tidak mengoret-ngoret filenya kita, hanya mengoret-ngoret di monitornya ini. Ya, jadi oret-oretannya di sini. Untuk ketika mau menjelaskan apa, lebih enak di sini. Nah, cancel, tinggal mau cancel aja sih. Itu untuk fungsi papan tulis. Ini saya off-kan, jadi saya harus balik ke laptop kalau mau nge-off-kan ini. Karena sudah saya reverse-nya sudah saya off-kan. Itu untuk presentasi. Kemudian kita bisa melakukan apa lagi? Di sini kayak zooming atau apa, saya rasa itu bisa, tapi kalau sebentar, kalau zooming kita harus reverse-nya on dulu biar gampang. Kita reverse on, ini aja yang gambar. Ya, kita full screen di sini. Kita coba Chrome, kita map atau anatomi misalnya. Cari gambar yang besar saja. Ini gambar yang besar mana? Yang enggak punya. Anatomi 3D. Kalau ini mau membesar, nggak bisa ya.
yang besar. Map aja sih yang gampang. Ini sudah on belum? Sudah ya? Iya. Ini bisa. Jadi untuk memperbesar dan memperkecil kita bisa menggunakan ini. Ya, jadi ini fungsi laptop kita berubah soalnya dari sini. Mau ganti mapnya, sebenarnya ini tinggal dirubah di sini, ini bisa. Oke, itu saja mungkin kalau untuk presentasi. Kemudian kita pindah ke fungsi yang lain adalah, saya matikan dulu. Kita fungsi yang lain adalah fungsi untuk Windows. Jadi Smart TV ini sudah terintegrasi dengan Windows. Jadi ini Windows-nya kita masukkan untuk yang Windows-nya sistem ininya. Ayo MPP ya. Ya, ini Windows sendiri. Kalau sudah Windows seperti ini, ya bekerjanya sudah seperti kayak laptopnya. Sama seperti laptop yang pakai sistem operasi Windows. Mau ngetik dari sini ya sudah ngetik dari sini. Sudah kalau yang ini baru terinstall untuk browser, kemudian Office-nya cuma Microsoft saja. Belum diinstal banyak. Dan sepertinya nggak terlalu banyak butuh banyak karena kalau pingin aplikasi-aplikasi yang berat-berat atau apa mungkin tinggal di casting saja dari laptop tadi. Kemudian untuk yang reverse control, jadi fungsinya seperti ini. Kalau yang ini hanya untuk mungkin keperluan-keperluannya saja. Ini dengan ada yang Microsoft Word, jadi bisa juga untuk Microsoft PowerPoint. Misalnya kita masukkan PowerPoint kita, jadi pakai flash disk karena kita nggak bawa laptop, tinggal bawa PowerPoint, bawa USB saja, tinggal colokin di yang area sini. Karena ini sistemnya Windows. Kalau mau nge-save yang tadi, yang papan tulis tadi, pakainya yang ini. Jadi perlu diingat bahwa TV ini ada dua operating system, ada sistem operasi yang dari Smart TV-nya, ada operasi Windows-nya. Jadi kita harus mengingat-ingat mana pekerjaan kita, apakah yang di TV-nya atau yang di Windows-nya. Itu saja. Untuk apa? Untuk zoom. Untuk zoom ya tinggal kita pakai zoom. Sini bisa kalau mau pakai zoom. Ya, kita pakai sign in, misalnya pakai. Oke, kita contohkan untuk yang punya saya aja. Saya harus verifikasi dulu. Ini untuk Zoom. Jadi kalau yang Zoom kita tinggal daftarkan, kemudian sama seperti yang biasanya Zoom biasa. Ini tinggal pakai Zoom ini, dan perlu diingat untuk Zoom ini, untuk yang jika memakai Zoom pakai Smart TV ini ada otomatis pendeteksi suara. Jadi kalau ini suara,
Kalau suaranya di sini, itu otomatis nanti akan ngikutin. Ya kalau misalnya saya di sini misalnya, coba di suara sini tes. Nggak bisa ya? Tadi suaranya sudah bisa belum? TV ini ngikutin suaranya. Jadi intinya kalau dari itu mau tes saja. Oke, kita dengar. Tes. Oke. Ini sudah berarti. Dia TV-nya akan ngikutin kita. Ngikuti akan suaranya di mana itu ngikutin. Jadi misalnya jauh pun di sini nanti kameranya juga akan ngikutin. Jadi kalau kita ngomong di sini nanti otomatis kameranya ngikutin sumber suaranya. Jadi ini saya tanpa merubah apapun, kameranya juga berubah ke sini. Ya, jadi kalau saya mendekat nanti juga kameranya juga akan berubah. Jika saya ke depan, nanti otomatis kameranya juga akan berubah angle-nya. Nah, itu akan berubah. Jadi sudah otomatis untuk mendeteksi suaranya. Kemudian yang berbeda dari Zoom secara umumnya adalah ini screen sharing. Nah, screen sharing ini tadi kita bisa men-share whiteboard. Jadi whiteboard kita ini bisa share. Nah, dengan whiteboard ini kalau yang screen sharing, kita bisa mengajarkan kepada mahasiswa tentang sharing ini. Jadi kalau kita menghitung, mencoba hitungan, kalau pakai laptop, kemudian pakai mouse, itu kan kesulitan. Kecuali kalau mungkin yang laptopnya sudah touchscreen, mungkin tidak terlalu masalah. Tapi kalau yang ini lebih enak, karena ini ada whiteboard Zoom-nya, di sini ada whiteboard-nya, dan kita bisa enak di sini. Sama dengan cek kuadrat. Oke, jadi ini kita bisa melakukan banyak hal di sini. Ini sama kayak yang punya Huawei, ini juga lembar-lembarannya juga di sini ada. Ya, kita bisa sharing di sini. Ini lembar sepatu, kemudian apalah. Dan seterusnya kita bisa sharing dengan tulisan di sini. Kalau kita mau menjelaskan sesuatu yang dengan tulisan, karena dengan verbal saja kurang cukup. Misalnya pada hitung-hitungan yang agak susah untuk menjelaskan ke mahasiswa, maka pakai whiteboard ini lebih enak penjelasannya. Oke, itu saja mungkin ini dari whiteboard. Kalaupun dari presentasi misalnya tadi sharing PPT kita atau apa, tinggal diorat-orat pun di sini bisa. Itu kalau untuk Zoom yang bisa kita pakai. Kalau N saja. Saya N saja, jangan di sini. Sign out. Oke, close. Kalau sudah, kemudian kita mau mematikan TV ini, kalau yang ini tinggal logout standar aja seperti biasa, shutdown. Ya, kemudian kita masuk ke menu home di sini, menu home, jangan lupa pencet ini. Ya, ini home. Atau dari pencet di sini, kayak seperti tombol HP, ini juga menu home. Jadi kalau misalnya ini yang masih dari presentasi yang dari saya, pencet ini sama ke menu home. Ya, pencet di sini, tengah. Seperti home-nya tombol HP soalnya. Ini di sini. Nah, fokus ya. Nah, ini ada tadi yang wireless yang punya saya. Ini kalau mau di exit tinggal di klik silang aja, ini otomatis nutup. Kemudian selesai, ini bersih, sudah tidak ada menu lagi di monitor ini, tinggal power, ini pencet saja. Power, kemudian shutdown, sama seperti mematikan HP. Shutdown, tinggal tunggu smart TV ini mati. Kemudian jangan lupa ketika sudah mematikan dalam waktu lama, saran saya saklarnya yang di belakang tadi di off kan. Oke.
Oke, ini untuk mematikan tinggal pencet power ini, tombol power, kemudian shutdown. Ini. Ya, kemudian setelah TV ini mati, jangan lupa power yang di belakang itu di off kan jika TV ini nggak digunakan dalam waktu lama. Jadi tadi yang di screen tadi yang ini tinggal di off, posisi off. Klik di sini off, posisi ini sudah mati penuh. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.